Sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting gua ada yang membuktikan. Kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap. Vonis 5 tahun itu bagi Abah itu nggak cukup lah. Apa arti adil jika sebuah nyawa bisa ditukar dan ditawar? Tangan memegang palu, namun nurani seakan tak punya malu. Putusan bisa disulap asalkan sesuai dengan nilai suap. Wahai yang mulia, apakah begini cara mainnya? Mengapa anak seorang tuan yang berkuasa bisa secara leluasa membinasakan nyawa seseorang dengan semena-mena? Meski faktanya bisa kembali diadili, namun jejak transaksi jual beli adil ini bisa menjadi catatan hitam dalam dunia hukum Indonesia. Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Ketidakadilan yang dilakukan secara terang benderang dan telanjang akhirnya menemukan titik terang. Terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri, Ronald Tanur, akhirnya kembali ditangkap. Setelah sebelumnya sempat bebas dan menyisakan banyak pertanyaan. Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur segera naik ke lantai 2 rumah menemui terpidana Gregorius Ronald Tanur. Setelah beberapa hari pencarian, Ronald Tanur akhirnya ditemukan di sebuah rumah Blok E3, Klaster Virginia Regency, Perumahan Pakuan City, Surabaya. Ronald Tanur sempat menghilang setelah Kasasi MA membatalkan vonis bebasnya, terbit pada 23 Oktober lalu. Tidak ada perlawanan, bahkan diduga Ronald Tanur sudah mengetahui perihal penjemputan ini dan menyiapkan pakaian di dalam tas putih yang dibawanya. Ronald Tanur dibawa menuju kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Atau kooperatif? Tidak ada ya, maksudnya mereka saya pasti kaget, manusiawi lah, dalam keadaan itu kami pahami, tapi tetap bisa cek di bawah sampai ke sini. Ketiga hakim masih ditahan di pengadilan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena kami masih melakukan pemeriksaan. Tim penyidik Kejaksaan Agung masih memerlukan ketiga hakim tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Jati-Jatim melakukan eksekusi Gregorius Ronald Tanur setelah Mahkamah Agung memberi lampu hijau bahwa jaksa bisa melakukan eksekusi tanpa menunggu petikan putusan Mahkamah Agung keluar. Kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan mengajukan PK jika terdapat novum atau bukti baru terkait kasus kematian Dini Sera Afrianti dengan terpidana Ronald Tanur. Penangkapan Ronald Tanur atas kasus pembunuhan yang dilakukannya, faktanya tak hanya menjadi pelanggaran tunggal yang ia lakukan. Ronald kini juga berstatus sebagai saksi atas kasus suap atas hakim yang membebaskannya. Ya. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu,
terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti yang juga kini berstatus saksi dalam kasus penyuapan yang melibatkan 3 hakim pengadilan negeri Kota Surabaya dan seorang pengacara, yakni Ronald Tanur, ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada perlakuan khusus pada Ronald Tanur, namun saat ini penjagaan ketat diberlakukan. Pihak keluarga tak diperbolehkan menemui Ronald Tanur. Rambut Ronald Tanur juga dicukur seperti program pembinaan ketahanan lain. Dengan penahanan ini, status bebas yang sempat dialami Ronald Tanur dianulir dan akan menjalani pidana kurungan 5 tahun ke depan. Jadi dianulir, jadi artinya cukup jelas Ronald Tanur akan menjalani pidana kurungan selama 5 tahun ke depan. Sama kok, dengan perlakuannya sama dengan tahanan atau narapidana yang lain, sama kita perlakukan. Nah, ini kenapa rambutnya pun kita cukur karena ini mengikuti program pembinaan dari kami. Dipastikan Ronald Tanur menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A, kamar A3. Rutan ini menjadi hunian Ronald Tanur hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota dewan ini selesai dilakukan. Meski merasa lega setelah keadilan datang menghampiri, keluarga Dini Sera mengaku tak puas terhadap vonis yang dijatuhkan kepada pembunuh anaknya. Keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti kini bisa bernapas lega. Pasalnya, 3 orang hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur, pelaku penganiayaan Dini Sera, telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. 3 hakim tersebut antara lain Erin Tuan Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul. Ketiganya diduga telah menerima suap terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Meski demikian, pihak keluarga menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu, kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya, kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu nggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun. Dengan vonis 5 tahun itu bagi Abah itu nggak cukup lah. Lebih baiknya lebih dari 5 tahun lah. Keluarga berharap hukuman bagi Ronald Tanur bisa lebih tinggi lagi sesuai dengan perbuatannya yang telah menganiaya Dini Sera hingga meregang nyawa. Pada 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas tersangka Gregorius Ronald Tanur atas pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Vonis bebas tersebut diduga berkaitan erat dengan kasus suap yang kini menjerat ketiga hakim tersebut. Polemik yang menggetarkan nurani ini bermula dari kekerasan yang dilakukan Ronald Tanur terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Selain melakukan kekerasan, Ronald Tanur juga secara sengaja melindas tubuh sang kekasih. Rekonstruksi dan gelar perkara yang melibatkan ahli pidana dan dokter forensik dalam menganalisa adegan tersangka Ronald Tanur dalam dugaan melakukan pembunuhan terhadap pacarnya, Dini Sera Afrianti, telah dilakukan. Hasil rekonstruksi dan gelar perkara ditemukan ada perbuatan tersangka yang diduga ada unsur kesengajaan untuk menghabisi pacarnya, yaitu pada saat sang pacar lemas di samping mobil tersangka, justru tersangka tancap gas hingga tubuh korban terlindas. Sementara itu, Satreskrim Polrestabes Surabaya juga melakukan tes psikologis kejiwaan serta tes urin tersangka Ronald Tanur. Tes kejiwaan tersebut untuk mengetahui apa yang melatar belakangi tersangka sampai tega berbuat sadis terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Seluruhnya ada 60 adegan kemarin di 5 titik, ya 5 titik rekonstruksi di KTV, lift, kemudian di basement, kemudian di apartemen Orchid Tanglin, dan di Nasos.
Selain itu, tes kejiwaan untuk mengetahui apakah tersangka tergolong orang psikopat atau tidak. Namun hingga kini polisi masih menunggu hasil tes psikologi tersebut. Sebelumnya, pasca rekonstruksi dan gelar perkara, tersangka Ronald Tanur dikenakan pasal primer 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kasus pembunuhan keji dan kesewenang-wenangan patriarki yang dicerminkan Ronald Tanur semakin menampar nurani. Bagaimana tidak, anak mantan anggota dewan ini terbebas dari hukuman. Pihak keluarga korban Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guru Girang, Desa Babakan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku sedih dan kecewa terhadap vonis hakim yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur yang telah melakukan penganiayaan hingga tewas kepada salah satu anggota keluarganya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dinilai tidak adil bagi keluarga, terlebih korban meninggalkan satu anak yang masih kecil. Ya, sangat kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, udah tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Aprianti, divonis bebas. Dalam amar putusan majelis hakim diketuai oleh Erin Tuah Damanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam pembunuhan. Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Sementara itu, Gregorius Ronald Tanur menyatakan dirinya bersyukur atas putusan hakim tersebut. Sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Mas mau karaoke lagi. Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Mendengar putusan dari hakim, jaksa penuntut umum mengaku mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Di tengah nokta hitam yang mewarnai dunia hukum Indonesia, para hakim justru menuntut kenaikan gaji. Inside Story segera kembali. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Ini juga sudah dijelaskan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKHI. Pengurus Pusat IKHI dalam hal ini memahami aspirasi atau ekspresi dalam bentuk katakan rencana cuti bersama tersebut itu bagian dari ekspresi yang Pengurus Pusat IKHI tentu bisa memahami.
Putusan bebas Ronald Tanur tentu saja memancing banyak pertanyaan. Adakah keadilan memang bisa diperjualbelikan? Kontroversi putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mendapat kritikan dari masyarakat. Warga yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Diproses ya, pastinya diproses karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti, Jumat kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erntua Damanik selaku hakim ketua mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Oke, ya jangan saya, nanti saya nggak objektif dong. Oh siap. Humas ya, di Humas. Kami belum bisa memeriksa, ya, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk meriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal hingga memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Tak hanya masyarakat, anggota DPR juga menanggapi atas bebasnya Ronald Tanur. Untuk itu rapat kami buka dulu. Ya, kami menyampaikan terima kasih kehadiran Saudara Afika. Siapa aja ya ini kuasa hukum yang hadir, Pak? Pak, ngomong aja, Pak. Ya. Mohon izin, Bapak. Dimas Yomaura Alfarau, Bapak. Saya kuasa hukum. Lalu ini Maiki Angga Kuswantoro, Bapak. Ya, Terike ya, dan teman-teman, kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat ini bisa kita akhiri pukul berapa ya? Sejam lah ya, dari sekarang ya, cukup ya? 14.30. Sepakat? Kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau 3 hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Tadi udah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol. Saya juga punya teman pemabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Masalah hukum dan keadilan yang tengah menjadi sorotan, rupa-rupanya disebabkan oleh beragam alasan. Para hakim menilai upah murah yang mereka terima bisa saja menjadi cikal bakal yang bisa mempengaruhi putusan.
Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Sampang menangis menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah. Akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari menyoal upah, banyak hakim yang memilih mogok bekerja dan menunda putusan dalam pengadilan. Ribuan hakim se-Indonesia protes gaji dan tunjangannya tidak pernah naik sejak 2012. Protes hakim dengan cuti serentak 7 hingga 11 Oktober. Tak hanya cuti, para hakim akan menggelar aksi unjuk rasa berpusat di Jakarta serta menggelar diskusi. Bukan baru kali ini para hakim sudah berupaya mengajukan peningkatan kesejahteraan sejak 2012 namun tidak mendapat respon pemerintah. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKHI. Pengurus Pusat IKHI dalam hal ini memahami aspirasi atau ekspresi dalam bentuk katakanlah rencana cuti bersama tersebut itu bagian dari ekspresi yang Pengurus Pusat IKHI tentu bisa memahami. Gaji hakim berbeda berdasarkan masa kerja dan golongan. Gaji hakim golongan 3A mulai dari Rp2.064.100 untuk masa kerja 0 hingga 1 tahun. Sementara gaji tertinggi hakim golongan 4E Rp4.978.000 untuk masa kerja 32 tahun. Tunjangan jabatan terendah diberikan untuk hakim pratama di pengadilan kelas 2 Rp8,5 juta, sementara tunjangan jabatan tertinggi diberikan kepada ketua hakim tingkat banding Rp40.200.000. Tunjangan jabatan hakim diberikan tiap bulan berdasarkan jenjang karir, lokasi penempatan dan kelas pengadilan, termasuk tunjangan kemahalan untuk daerah tertentu. Tak lama berselang, tuntutan para hakim akhirnya dikabulkan, meski hanya sebagian. Namun setidaknya ini lebih baik, bukan? Seolah menjadi ironi, baru saja mendapat kenaikan gaji, 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur harus terjaring OTT atas kasus dugaan suap pembebasan Ronald Tanur. Nah loh. Inilah video amatir penggeledahan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung terkait adanya suap terhadap hakim yang memimpin sidang Ronald Tanur. Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang pecahan ratusan ribu dolar Amerika dan Singapura, serta rupiah, yen, dan ringgit. Adapun penggeledahan dilakukan di 4 lokasi di Surabaya, 1 lokasi di Semarang, dan 1 lokasi lainnya di Jakarta.
Dari penggeledahan ini, pihak Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan 3 hakim berinisial ED, HH, dan M yang juga merupakan hakim yang memberikan putusan bebas pada Ronald Tanur. Berikut 1 orang pengacara berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus suap Ronald Tanur, putra dari politisi partai PKB Edward Tanur. Seolah menjadi ironi tanpa henti, maklar kasus Zarof Richard ternyata pernah menjadi produser film Sang Pengadil. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Inside Story. Ini pengadilan ini, hakim-hakim ini. Ya kalau orang Jawa bilang ini, waduh, perkara yang seharusnya di NU, perkara bukan pemiliknya, perkara bukan apa itu. Diputus menang sampai PN, sampai PT, sampai kasasi. Ya ini, ketahuan baru ini bahwa sudah terpaket gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ini, ya mohon maaf ini saya bicara kasar ini, karena putusan saudara ini nanti merusak citra lembaga pengadilan ya. Kita wajib ngomong gini. Ini apa? Hah? Ini apa? Kamu sengaja nyembunyiin dari aku? Ini demi kebaikan kamu juga. Demi kebaikan aku? Kebaikan macam apa maksudnya? Sidang untuk hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis. Menurut informasi dari penyidik, sangat sulit Pak disentuh hukum. Raja sudah mulai bertingkah. Dia sudah menekan semua orang. Saya memohon kepada Bapak, kiranya nanti Bapak bisa mempersiapkan hakim yang dapat memeriksa perkara ini dengan seksama, Pak. Kasus suap yang melibatkan pengadil menjadi salah satu alasan yang membuat masyarakat mengerti kenapa nih si Ronald akhirnya bisa bebas. Tidak tanggung-tanggung, uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah dan emas seberat 51 kg menjadi kumpulan uang gratifikasi hasil makelar jual beli adil. Vonis bebas kontroversial atas Gregorius Ronald Tanur ternyata hanya puncak gunung es. Kejaksaan Agung menemukan kejahatan lebih besar di baliknya, jual beli kasus di Mahkamah Agung. Penelusuran atas aliran dana 3 hakim agung dalam vonis bebas Ronald Tanur mengungkap keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung. Vonis bebas Ronald Tanur diduga diatur oleh Zarof Richard, seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung. Bahkan saat menggeledah rumahnya, Kejaksaan Agung menemukan barang bukti fantastis dari tangan Zarof Richard. Uang tunai dari berbagai mata uang bernilai lebih dari 920 miliar rupiah atau nyaris 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Saat ini bernilai 75 miliar rupiah. Kian mengejutkan ketika Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Saudara ZR pada saat menjabat sebagai kapus diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung ini berawal dari penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindoyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul, beserta seorang wanita pengacara, Disa Rahmat, atas dugaan menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tanur.
Kejaksaan Agung menemukan aliran dana kepada 3 hakim yang melibatkan pengacara Gregorius Ronald Tanur. Setidaknya 20 miliar diamankan dalam bentuk berbagai mata uang. Penggeledahan dilakukan di 3 kota, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Dari rumah Lis Rahmat di Surabaya dan apartemennya di Jakarta, disita uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Lokasi lain, apartemen Erin Tuah Damanik di Surabaya dan Semarang. Penyidik juga menggeledah apartemen Hakim Hanindoyo di Surabaya. Sedangkan di apartemen milik Mangapul, petugas menyita 21 juta rupiah, 2.000 dolar Amerika, dan 32.000 dolar Singapura. Zarof Richard bukan satu-satunya. Tanpa jaringan kuat, maklar kasus tidak akan dapat bermain di pengadilan, bahkan Mahkamah Agung. Akankah pengungkapan jual beli kasus di Mahkamah Agung berakhir di Zarof Richard? Kita tunggu keseriusan aparat menegakkan hukum di Republik tercinta ini. Nah, kan dari tumpukan uang suap yang diterima, akhirnya Mahkamah Agung memberhentikan 3 hakim yang menjatuhkan putusan bebas terhadap si Ronald. Ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mereka ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Yanto mengatakan apabila ketiga hakim tersebut diputus bersalah dalam kasus ini. Mereka kemudian diusulkan pemberhentian secara tidak dengan hormat ke Presiden. Yanto juga menyampaikan kekecewaannya atas ditangkapnya ketiga hakim ini karena telah mencoreng kebahagiaan para hakim yang baru saja mendapatkan kenaikan gaji. Sebelumnya memang Kejagung telah menggeledah dan menangkap ketiga hakim tersebut dan seorang pengacara bernama Lisa Rahmat. Lisa juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Siapa sangka maklar kasus dengan uang gratifikasi hampir 1 triliun rupiah ternyata pernah memproduseri film Sang Pengadil, sebuah film yang bercerita tentang hakim. Ironi memang. Tak banyak yang menduga maklar kasus Zarof Richard tersangka gratifikasi senilai hampir 1 triliun rupiah adalah seorang eksekutif produser untuk film tentang keadilan dan hakim di Indonesia berjudul Sang Pengadil. Dan untuk menuntaskan rasa penasaran yang berkembang, berikut adalah trailer film besutan tersangka Zarof Richard bertajuk Sang Pengadil. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Ya, menurut kami ada unsur ketidakadilan ya, karena memang minimnya barang bukti, jadi kami akan mengajukan banding. Banyak yang bilang hukum Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Alias hanya menjerat mereka yang tidak mengerti apa-apa tentang hukum. Ini apa? Hah? Ini apa? Kamu sengaja nyembunyiin dari aku? Ini demi kebaikan kamu juga. Demi kebaikan aku? Kebaikan macam apa maksudnya? Sidang untuk hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis. Menurut informasi dari penyidik, sangat sulit Pak disentuh hukum. Raja sudah mulai bertingkah. Dia sudah menekan semua orang. Saya memohon kepada Bapak, kiranya nanti Bapak bisa mempersiapkan hakim yang dapat memeriksa perkara ini dengan seksama, Pak. Kamu tuh persis kayak bapakmu. Kamu nggak bisa terus-terusan menghindar kayak gitu. Ada kalanya kamu juga harus menyerah. Bukan berarti kamu kalah. Hakim itu harus adil, jujur, dan tidak takut diintervensi oleh siapapun. Seseorang yang mampu membayar seorang pengacara handal, kemungkinan besar dia akan bebas. Kalian bisa bantu saya? Apa yang bisa saya bantu, Ibu? Jangan macam-macam kalian. Ayo masuk ke gue.
Dan berikut kami hadirkan pandangan dari praktisi hukum Abdul Malik terkait penangkapan ini. Ya, kalau saya lihat itu masih belum cukup ya. Jujur aja, kita sebagai praktisi hukum itu capek ya kita ya. Jadi apalagi sangat miris ya, hakim ditemukan uang 20 M ya, di tempat apartemennya, ada kalimat untuk dibajukan untuk kasasi. Berarti kan sudah terstruktur gitu loh. Jadi dia sudah terpaket kan gitu kan. Seharusnya jujur aja untuk milih hakim itu wewenang daripada ketua PM. Saya kira ketua PM ini bertanggung jawab gitu loh. Nah, karena hakim-hakim ini setahu saya itu kalau menjadi hakim yang kuasa itu ketua PM ya. Kita enggak perlu bukan kita seudon ya. Tapi ketua PM ini harus bertanggung jawab ini. Dan ini saya sangat setuju sekali ini Kejagung ini. Saya salut pada Kejaksaan Agung ya. Yang era sekarang ini ya tanggap terbas karena saya setuju daripada KPK kan itu kan. Kalau KPK kita ngajukan itu masih ribet ini dan itu ya. Mudah-mudahan Kejagung ini dari betul kita melaporkan. Saya juga banyak melaporkan ya oleh yang mafia-mafia hakim ya. Khususnya di Sidoarjo. Sampai sekarang itu mafianya masih gentayangan dan surat saya sudah ditindaklanjuti oleh Mabes ya, Bareskrim ya, sama Kejaksaan juga ya. Tapi dari Kejaksaan Agung ya, dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Sidoarjo belum. Ini pengadilan ini, hakim-hakim ini. Ya kalau orang Jawa bilang ini, waduh, perkara yang seharusnya di NU, perkara bukan pemiliknya, perkara bukan apa itu. Diputus menang sampai PM, sampai PT, sampai kasasi. Ya ini, ketahuan baru ini bahwa sudah terpaket gitu ya. Jadi nanti buat kasasi ya. Ini kalau saya bilang ini hakim ini wakil Tuhan ya. Saya kasihan pada hati-hati hakim-hakim yang tidak bersalah. Ini oknum hakim ini kalau orang Jawa bilang ini ya, mohon maaf ini saya bicara kasar ini karena putusan saudara ini nanti merusak citra lembaga pengadilan ya. Kita wajib ngomong gini. Jadi hakim masih banyak yang bagus-bagus ya. Kemarin dia datang ke DPR RI ya, sudah temui langsung ya sama Pak Daskus Ahmad, dikontekkan langsung sama Pak Prabowo Presiden waktu itu, dan tunjangannya akan dinaikkan. Mudah-mudahan hakim ini kencang gitu ya. Ya, kami minta juga rekan-rekan kami ya, pengacara, advokat itu ya, jangan menjadi calo ya. Karena saudara itu disumpah, hakim disumpah ya, hakim disumpah, pengacara disumpah ya. Jaksa pun juga disumpah, polisi juga disumpah kan gitu kan. Saya kira kalau ini Kejaksaan Agung sama kepolisian ini menyatu, nah jadi nggak perlu KPK sudah nggak perlu lagi, karena kejaksaan itu punya provinsi di mana-mana ya, punya kejaksaan tinggi, punya di kabupaten dan kota, lebih efektif ya. Anggarannya itu buat kejaksaan sama kepolisian, tapi yang benar-benar serius seperti yang ditemukan ini. Wah, kelakuan Ronald Tanur akhirnya membuat orang tuanya kehilangan kepercayaan dan jabatan. Partai Kebangkitan Bangsa resmi menonaktifkan kadernya Edward Tanur dari keanggotaan di Komisi 4 DPR RI. Penonaktifan dilakukan agar Edward lebih fokus menyelesaikan kasus penganiayaan yang menjerat anaknya, Gregorius Ronald Tanur. PKB juga mengaku tidak akan mengintervensi kasus ini dan berpihak kepada korban. Kami dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini, karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Karena itu kemudian kami mengambil kebijakan saudara Edward Tanur yang kebetulan menjadi anggota
FPKB DPR RI, dia juga bukan pengurus DPW, sebagai anggota fraksi, kita cabut dirinya dari komisi di mana dia bertugas agar dia berkonsentrasi menyelesaikan persoalan anaknya ini dan mematuhi seluruh aturan main, seluruh peraturan perundang-undangan terkait ini. Sebelumnya, anak Edward Tanur, Gregorius Ronald Tanur, ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya kekasihnya secara sadis hingga tewas. Penganiayaan dilakukan usai tersangka dan korban mengunjungi sebuah diskotik di Surabaya, Jawa Timur. Kini tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan, ditahan, dan terus menjalani pemeriksaan intensif. Keadilan sejatinya bisa tegak tanpa membeda-bedakan status sosial dan tetap menjadi suara yang tak terbelenggu. Kasus Ronald Tanur seharusnya menjadi literasi dan pembelajaran agar hukum di Indonesia tetap teguh pada jalan-jalan kebenaran. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa di Inside Story selanjutnya.